Shalom, selamat pagi. Disampaikan kepada mahasiswa semester 2 khusus mata kuliah katekisasi bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi masuk pada babnya yang ketiga. Sebelum kita memulai perkuliahan secara online ini, kita minta pimpinan Tuhan, dan Bapak berharap semua mahasiswa berada di tempat masing-masing dalam keadaan yang baik. Mari berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Bapa untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dari kami, dan kami syukuri semuanya itu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami percaya bahwa pemeliharaan Allah terus berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan masuk di dalam proses perkuliahan penyajian materi khususnya untuk mata kuliah katekisasi. Olehnya ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami minta Roh Allah yang kudus yang akan menuntun di dalam sepanjang penyajian materi pada saat ini. Berkatilah mahasiswa yang akan mengikuti untuk perkuliahan ini di tempat mereka masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, waktu yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan untuk materi katekisasi yang sudah diberikan pada minggu yang lalu pada bab yang ketiga, ya, di mana pada bab ketiga itu menjelaskan tentang ruang lingkup dan cakupan katekisasi gereja, ya, yang di dalamnya ada katekisasi gereja erat kaitannya dengan pak sekolah. Kemudian bagian B, katekisasi gereja erat kaitannya dengan atau katekisasi CD erat kaitannya dengan pemuda. Dan saat ini pada bagian C kita akan membahas tentang katekisasi keluarga atau dewasa erat kaitannya dengan PWG atau pembinaan warga gereja. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam katekisasi keluarga atau katekisasi dewasa erat kaitannya dengan persekutuan warga gereja. Ya, berbicara tentang persekutuan warga gereja itu tidak lepas dari setiap anggota jemaat atau jemaat Tuhan yang kita layani di tempat pelayanan masing-masing. Berbicara tentang warga gereja, anggota jemaat itu, atau berbicara tentang keluarga, berarti di dalamnya itu ada orang tua dan juga ada anak, dan di dalamnya ada peranan-peranan masing-masing. Peranan anak, bahkan pun peranan atau tanggung jawab orang tua. Nah, katekisasi keluarga atau dewasa erat kaitannya dengan PWG dan saling tunjang-menunjang, atau dapat juga dilihat sebagai bentuk pelayanan gerejawi yang berkesinambungan, mulai dari pembinaan anak-anak, pemuda remaja, sampai kepada orang dewasa atau keluarga. Hal ini untuk mencapai suatu kemandirian bagi setiap warga gereja melalui kegiatan gerejawi, baik itu sekolah minggu, pemuda remaja, dan pelayanan-pelayanan atau kegiatan-kegiatan gerejawi keluarga atau dewasa. Nah, dalam keluarga, pembinaan merupakan strategi pendekatan untuk mencapai tujuan hidup yang dewasa secara rohani dan jasmani. Pembinaan warga gereja atau warga jemaat adalah bagian dari katekisasi. Sebab kita pahami bahwa katekisasi itu di dalamnya berbicara tentang pengajaran, pendidikan, ya, pelayanan, pembinaan, dan lain sebagainya yang semuanya bertujuan untuk pendewasaan atau pertumbuhan iman jemaat. Pembinaan warga gereja atau warga jemaat dalam arti bahwa pembinaan sebenarnya tidak lain adalah bentuk belajar. Namun belajar secara alkitabiah
dan selalu berwujud melalui perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar belajar atau sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekedar mengikuti pelajaran, pembinaan, tetapi dilanjutkan dengan praktik-praktik dari apa yang sudah kita terima dari pendidikan itu, dari pengajaran itu, atau dari pembinaan tersebut. Ya. Belajar dan berbuat tidak boleh dipisahkan. Maka dalam hal ini juga pengikut-pengikut katekisasi sudah harus dilibatkan di dalam praktek kehidupan berjemaat. Di dalam Matius 28 ayat 20 dan selanjutnya dijelaskan di sana. Katekisasi bagi keluarga atau dewasa harus menunjukkan ciri-ciri dalam suatu pertumbuhan melalui pembinaan warga gereja atau warga jemaat, yakni memiliki tindakan yang terbuka terhadap perubahan-perubahan yang luas dan mendahulukan di dalamnya adalah masyarakat, serta menempatkan diri secara bertanggung jawab dan dewasa secara kritis, kreatif dalam situasi yang baru. Nah, hal ini membawa perubahan bagi setiap anggota keluarga yang mengalami pembinaan sebagai warga gereja yang baik. Dalam arti bahwa di dalam pembinaan, dalam katekisasi, pembinaan jemaat, itu berkaitan dengan pembinaan baik warga jemaat seperti sekolah minggu, pemuda remaja, dan juga jemaat dewasa atau keluarga atau orang tua. Karena berbicara masalah jemaat atau warga gereja itu berarti di dalamnya terdapat warga jemaat mulai dari tingkat usia anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai dewasa ataupun keluarga. Ada tanggung jawab atau peran serta yang harus dipahami oleh setiap warga jemaat, baik sebagai anak sekolah minggu, pemuda remaja, ataupun jemaat dewasa atau keluarga. Nah, di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, di sana banyak dijelaskan atau disinggung tentang bagaimana warga jemaat atau warga gereja untuk menerima pembinaan itu bertujuan untuk menumbuhkan iman jemaat, menjadikan gereja itu bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, di sana berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Dijelaskan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, bagaimana gereja dalam pembinaan dalam ruang lingkup katekisasi untuk memberikan pembinaan kepada warga gereja untuk selalu hidup sebagai anak-anak terang. Berbicara masalah anak-anak terang seperti apa? Meneladani kebenaran firman Tuhan, diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan setiap saat. Dan di dalam kitab Efesus ini juga berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di sini berbicara tentang tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, tanggung jawab tentang suami, tanggung jawab istri. Di dalam Efesus 5 ayat 22 dan selanjutnya dijelaskan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhmu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di sini berbicara tentang tanggung jawab peran serta. Iya, suami istri, orang tua, ibu dan bapak. Iya. Tanggung jawab di dalam membina akan keluarga. Dan ini masuk dalam ruang lingkup katekisasi.
Kemudian dijelaskan di dalam kitab Ulangan juga, Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di sana dijelaskan tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ini merupakan pengajaran dalam ruang lingkup katekisasi, pengajaran kepada orang tua. Di mana pada ayatnya yang ke-4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, membina, mendidik, mendisiplinkan anak. Ya. Tujuannya untuk kebaikan anak, tujuannya akan pengenalan anak itu tentang Allah di dalam Yesus Kristus, mengasihi Allah. Itu tuh hukum yang pertama yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Nah, berbicara tentang katekisasi keluarga dewasa erat kaitannya dengan PWG, maka di dalam ruang lingkup katekisasi, hendaknya setiap kita sebagai pelayan untuk memberikan pembinaan, memberikan arahan, menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pembinaan warga gereja bertujuan supaya jemaat dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Iman mereka makin dibangun, iman mereka makin kokoh, makin kuat, dewasa di dalam iman. Dan bukan hanya sampai di situ. Hendaknya di dalam pembinaan-pembinaan jemaat, pembinaan-pembinaan warga gereja, bukan hanya sekedar mendengarkan pembinaan, memahami, mengerti, tetapi harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan, dipraktekkan, dilakukan. Setiap apa yang kita dapatkan di dalam pembinaan-pembinaan, dan itu membutuhkan tanggung jawab para pelayan-pelayan, membutuhkan tanggung jawab bagi gereja Tuhan untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan kedewasaan yang ada bagi jemaat yang menerima pembinaan, dimaksudkan bahwa ada kemampuan seseorang, kemampuan jemaat untuk mengungkapkan dengan perkataan sendiri, pikiran dan pengharapannya, serta memutuskan bagi diri sendiri jalan hidup untuk membentuk masa depan. Keluarga akan menjadi kuat secara iman Kristen dan tetap berpegang teguh pada Kristus sebagai sumber keselamatan dan berkat, serta setia untuk tetap melayaninya. Katekisasi bagi keluarga dalam erat kaitannya dengan persekutuan warga jemaat, warga gereja, menjadi setiap anggota dapat berpikir secara ekumenis. Tidak boleh dibatasi oleh bentuk-bentuk kepercayaan sendiri, tetapi harus mencakupi bentuk-bentuk berbagai kepercayaan, memahami juga golongan agama yang lain, sekalipun berbeda dogma pengajarannya. Belajar ekumenis berarti melihat seluruh anggota umat manusia sebagai sesama dan dapat bekerja sama. Jadi dalam pembinaan katekisasi dalam ruang lingkup katekisasi gereja untuk pembinaan warga gereja atau warga jemaat, hendaknya setiap kita sebagai pelayan memahami bahwa itu tanggung jawab untuk pembinaan. Ya. Pembinaan atau pelayanan di tengah jemaat. Ya.
tujuan dalam pembinaan dalam ruang lingkup katekisasi, pembinaan, pendidikan, pendisiplinan, ya, pengarahan, tujuannya adalah untuk meningkatkan iman jemaat. Untuk jemaat Tuhan dapat mengerti dan memahami yang di dalamnya sudah pasti tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ajaran Tuhan yang semuanya tercakup di dalam Alkitab. Gereja dapat bertumbuh, gereja dapat berkembang secara kualitas ataupun kuantitas lewat pembinaan-pembinaan di tengah jemaat, pembinaan kepada warga jemaat. Ya. Jadi hendaknya ruang lingkup katekisasi itu hendaknya selalu diterapkan di dalam pelayanan jemaat. Nah, baiklah, kita akan beralih pada materi yang berikut, yaitu pada bab yang keempat, pengalaman melaksanakan katekisasi. Nah, setiap kita sebagai pelayan, sebagai gereja Tuhan, pelayan-pelayan di tengah jemaat dapat memahami untuk pelaksanaan katekisasi. Ada banyak konsep, ya, pelayanan katekisasi yang diterapkan di denominasi tempat pelayanan masing-masing. Nah, pengalaman melaksanakan katekisasi merupakan bagian yang sangat baik apabila pengajaran tersebut didasari dengan pengetahuan yang baik dan bermutu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam tanggung jawab sebagai guru, sebagai pelayan katekisasi kepada katekumen, para audiens atau para jemaat, pengalaman yang baik membawa dampak yang mengakibatkan pembaharuan dalam setiap kesempatan yang ada. Katekese adalah pelayanan jemaat, karena yang pertama-tama bertanggung jawab adalah pelayan ini adalah gereja atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan-pelayan khusus. Karena yang pertama-tama bertanggung jawab atas pelayanan ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka hendaknya tanggung jawab itu harus dilakukan, dikerjakan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan katekisasi. Saya akan mencoba memaparkan beberapa konsep sesuai dengan pengalaman di dalam ruang lingkup katekisasi. Yang pertama, menunjuk atau mengangkat pemimpin-pemimpin katekisasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh majelis jemaat, di samping pendeta jemaat juga sebagai ketua jemaat yang bersangkutan terlibat di dalamnya. Menyiapkan rencana katekisasi tahunan ataupun triwulan ataupun per semester. Penyesuaian ini harus dilakukan oleh para pemimpin gereja dan para pelayan-pelayan katekisasi. Membangun para orang tua melalui warta jemaat atau kunjungan rumah tangga supaya mereka menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti katekisasi. Baik katekisasi pengajaran tentang baptisan atau pembinaan tentang baptisan, baik baptisan percik kecil ataupun baptisan selam, baptisan dewasa, ataupun pengakuan percaya yang memahami, yang mempunyai konsep pelayanan seperti itu, pengakuan percaya atau CD-CD jemaat, ya. Ataupun pelayanan katekisasi yang lain, pembinaan tentang baptisan kudus, tentang perjamuan kudus, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Mengusahakan sebaik mungkin agar orang tua terlibat di dalam proses katekisasi dalam arti membina dan mendorong anak-anak juga untuk ikut di dalam ruang lingkup katekisasi pembinaan tersebut. Mengawasi pelaksanaan katekisasi, mengadakan pertemuan dengan para orang tua dan pemimpin katekisasi, termasuk para pendeta atau ketua jemaat, untuk membicarakan hal-hal yang ditemukan di dalam ruang lingkup katekisasi atau tugas-tugas masing-masing, baik sebagai para audiens ataupun para jemaat, anggota jemaat yang akan mengikuti katekisasi ataupun pemimpin-pemimpin di dalam ruang lingkup katekisasi. Mengadakan percakapan dengan para pengikut katekisasi.
Nah, ada beberapa bahan atau mempersiapkan bahan-bahan pelajaran tentang pokok-pokok di dalam katekisasi. Ya, tergantung daripada konsep katekisasi itu atau materi katekisasi. Ya, misalnya kita akan mengadakan katekisasi tentang baptisan, berarti materi akan diberikan sesuai dengan materi tentang baptisan, pengertian baptisan, apa itu baptisan, dan lain sebagainya. Dan di dalam katekisasi pendewasaan jemaat ini yang tidak bisa untuk tidak diterapkan atau materi yang tidak bisa diberikan adalah materi-materi yang berkaitan dengan pengakuan iman rasuli. Dasatita, atau 10 perintah Allah, doa Bapa kami yang harus diajarkan juga. Kemudian tentang sakramen-sakramen, baik itu sakramen baptisan ataupun perjamuan kudus. Nah, ini bagian daripada pengalaman-pengalaman atau konsep dalam menjalankan katekisasi. Mungkin ada konsep-konsep yang lain, kita tinggal menyesuaikan di dalam